Salam gila bola. Berikut adalah profil dan peluang tim-tim yang tergabung dalam grup D Piala Dunia 2022. Prancis turun bermain tanpa 2 atau 3 pemain terpentingnya, melawan Denmark yang main sebagai tim tanpa satupun pemainnya berego besar. Sementara Australia dan Tunisia akan sulit untuk membuat kejutan. Sebelum kita melihat profil masing-masing tim dan peluang mereka di fase grup Piala Dunia 2022, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Tunisia, ranking 30 FIFA. Boleh dibilang sangat beruntung lolos ke Piala Dunia, memenangkan 3 laga kandangnya, serta kualifikasi Afrika, dan menang tandang lawan tim yang sama sekali tidak berfungsi baik, yaitu Zambia. Pada laga kualifikasi ketiga, bertanding melawan Mali, satu-satunya dari 8 peserta playoff yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Kekuatan dan kelemahan timnas Tunisia. Cara bermain pasukan Jalel Kadri adalah bertahan secara ketat, lalu mencuri serangan balik dan memanfaatkan kesalahan sekecil apapun dari pemain lawan. Tendangan bebas, lempar ke depan menjadi awal serangan. Mereka kebobolan hanya 3 gol saja dari 12 pertandingan sepanjang 2022, memperlihatkan kuatnya pertahanan tim. Meskipun hancur dalam laga persahabatan melawan Brasil saat mereka kalah 5-1. Artinya kreativitas serangan dibutuhkan untuk membuka pertahanan Tunisia. Bicara soal kelemahan, semua penyerang tim berumur di atas 30 tahun, kecuali Seyfedine Jaziri. Kaki-kaki tua mungkin akan lelah mendekati 90 menit. Juga tidak cukup banyak pemain merumput di liga-liga besar Eropa, sehingga kehilangan pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi tim sekelas Prancis dan Denmark. Pemain terpenting Eagles of Carthage. Mereka adalah Wahbi Khazri dan Youssef Msakni. Dari keduanya, Khazri mungkin lebih menentukan karena kreativitasnya dan ancamannya sebagai pencetak gol. Namun Msakni absen dari Piala Dunia Rusia dan mungkin ingin membuktikan dirinya di sini. Denmark, ranking 10 FIFA. Posisi Denmark sebagai tim urutan 10 dalam daftar FIFA memperlihatkan segalanya. Mereka tampil sangat dominan dalam kualifikasi Eropa, menang 9 kali dan hanya kalah pada laga terakhirnya melawan Skotlandia. Denmark mencetak 30 gol, termasuk salah satu yang tertinggi dari semua tim kualifikasi Eropa. Menang 8-0 atas Moldova, 5-0 lawan Israel, kebobolan hanya 3 gol saja dari 10 pertandingan. Denmark juga adalah salah satu yang terbaik dari semua juara-juara grup kualifikasi zona Eropa. Kekuatan dan kelemahan timnas Denmark. Selalu memulai serangan dari arah belakang dengan bek tengah Andreas Christensen bertindak sebagai penyuplai bola pertama. Namun saat bola berada di bawah kekuasaan lawan, skuad Kasper Hjulmand ini melakukan tekanan segera di tengah-setengah lapangan lawan, memaksa pemain musuh berbuat kesalahan dan langsung dieksploitasi dengan serangan sesegera mungkin. Jangan lupa bahwa dengan modal taktik tersebut, Denmark pulih dari 2 kekalahan grup di Piala Eropa 2020. Hanya menang sekali atas Rusia untuk melaju sampai ke semifinal turnamen itu sebelum akhirnya dihentikan Inggris. Kelemahan tim ini adalah tidak adanya satu penyerang tengah yang mematikan dan memiliki produktivitas gol tinggi. Salah satu dari Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius jika terpilih, atau Jonas Wind jika masuk daftar final, diharapkan membuat tim jadi lebih haus gol saat berada di depan gawang lawan. Pemain terpenting timnas Denmark. Siapa lagi kalau bukan Christian Eriksen? Sudah 120 caps bagi negaranya. Eriksen juga bermain di timnas dalam peran yang lebih ke depan, sebagai gelandang serang, daripada posisinya di Manchester United. Salah satu contohnya bisa dilihat ketika Denmark mengalahkan Prancis pada September 2022. Ia mengendalikan lapangan tengah, memberi 70 kali passing dalam 90 menit. Australia, ranking 38 FIFA. Menjadi tim pertama dalam sejarah zona Asia yang berhasil memenangkan 11 laga kualifikasi secara beruntun. Namun kemudian hanya lolos melalui adu penalti dalam playoff antar benua melawan Peru. Kekuatan dan kelemahan timnas Australia. Keunggulan Australia adalah jika mereka berkesempatan mencuri bola di setengah lapangan lawan, maka transisi secara cepat dari bertahan ke menyerang menjadi andalan utama Socceroos. Kelemahan tim asuhan Graham Arnold ini selalu gagal menemukan solusi kreatif jika lawan bertahan rendah di dekat kotak penalti mereka sendiri.
Tapi mereka tidak terlalu pusing soal ini karena Denmark dan Prancis bermain lebih terbuka. Pemain terpenting Sokeros, Aydin Hrustic, baru saja pulih dari cedera pergelangan kaki pada bulan Oktober lalu. Jika pemain Hellas Verona ini absen, maka gagal juga serangan-serangan Australia. Prancis, ranking 4 FIFA. Sang juara bertahan dari Piala Dunia 2018 ini memuncaki grup kualifikasi Eropa. Namun mereka gagal menang melawan Ukraina di kandang maupun tandang. Juga saat menjamu Bosnia-Herzegovina. Dari sudut itu, perjalanan Prancis sedikit kurang meyakinkan. Skuad Didier Deschamps ini punya 2 trofi Piala Dunia, yaitu 1998 dan 2018. Selain berhasil lolos ke final 3 kali sejak 1998. Kekuatan dan kelemahan timnas Prancis. Memiliki 3 penyerang kelas dunia dalam diri Karim Benzema, Kylian Mbappe, dan Antoine Griezmann. Sang pelatih Didier Deschamps menggunakan formasi 3-4-1-2 untuk dapat mengadaptasi ketiga pemain itu dalam sistem permainan yang lebih terbuka. Tapi jika menghadapi tim yang lebih kuat atau kebobolan lebih dulu, Deschamps cenderung main konservatif, kembali ke formula lama, main lebih rapat di belakang, meninggalkan 3 pemain depan mereka tanpa suplai bola yang cukup. Selain itu, Prancis akan turun bermain di Qatar tanpa Paul Pogba dan N'Golo Kante. Keduanya cedera. Mungkin Raphael Varane juga dicoret. Ketiganya akan memberi lubang-lubang besar di area pertahanan Prancis. Pemain terpenting Le Bleu, Karim Benzema. Dia diasingkan oleh Didier Deschamps selama 6 tahun. Melewatkan Piala Dunia 2018 saat Le Bleu merebut kejayaan dan tidak kebagian medali juara. Jadi Benzema pasti sangat ingin membuktikan dirinya dan membawa Prancis sekali lagi menjadi juara 2022. Pemain 34 tahun ini sudah memenangkan Liga Champions 5 kali bersama Real Madrid, juara Liga Spanyol 4 kali, Piala Super Eropa 4 kali, Piala Dunia antar klub juga 4 kali, Piala UEFA Nations League tahun 2021, juga meraih Ballon d'Or 2022. Satu-satunya yang masih hilang adalah trofi Piala Dunia. Jadi bisa dibayangkan sakit hatinya Benzema jika Le Bleu gagal menjadi juara 1 kali lagi di Qatar. Prediksi posisi akhir grup D. Prancis seharusnya hanya menjumpai sedikit kesulitan saja untuk menduduki urutan pertama grup D. Laga kedua grup, Prancis akan melawan Denmark pada 26 November akan sangat menentukan. Siapa merebut ranking pertama? Siapa posisi kedua? Perbedaan dua tim ini adalah Denmark dibangun atas kolektivitas tim, kerjasama, dan teamwork. Sementara Prancis terdiri dari banyak bintang dengan ego-ego besar. Lihat saja misalnya Kylian Mbappe. Jika kekompakan tim menjadi penentu, maka Denmark bisa mengungguli Le Bleu pada laga penentuan 26 November tersebut. Denmark urutan kedua, dengan Australia atau Tunisia akan menduduki posisi ketiga. Ada kutukan Piala Dunia menghantui Prancis di Qatar. Belum pernah ada ceritanya juara bertahan asal Eropa berhasil lolos dari tahap penyisihan grup sejak Jerman melakukannya terakhir kali pada tahun 1994.